السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang iman, dimulai dari Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Kemudian diakhiri dengan takdir dan beriman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Jika ada 10 poin misalnya, yang 9 kita beriman, 1 tidak, kita tolak, maka sah apa tidak imannya? Sah apa tidak imannya? Tidak sah. Berarti kafir. Lihat saja misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab percaya, yakin kalau Allah itu ada? Percaya. Allah itu Esa cuma satu, percaya? Percaya. Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Abu Jahal, Abu Lahab percaya? Percaya. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan. Abu Jahal, Abu Lahab percaya? Percaya. Allah lah satu-satunya yang membahagiakan dan menyengsarakan. Abu Jahal, Abu Lahab percaya? Percaya. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab menolak kalau Allah disembah langsung, tidak boleh pakai perantara. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, menyembah Allah boleh dengan perantara. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan perantara. Apa perantaranya? Orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung, yaitu Latta, Uzza, Hubal, Manat. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat? Jawabnya tidak. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengaku sebagai penyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat. Tapi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami hanya jadikan Latta, Uzza, Hubal, Manat itu sebagai perantara antara kami dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat orang-orang soleh itu. Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat. Kami hanya jadikan Latta, Uzza, Hubal, Manat sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Lihat, kesalahannya cuma di situ Abu Jahal, Abu Lahab. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, enggak salah. Meyakini Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, enggak salah Abu Jahal, Abu Lahab. Meyakini Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan. Berapa banyak hari ini manusia, bukan manusia, bahkan sebagian kaum muslimin meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, ada selain Allah yang bisa menahan hujan.
pawang hujan. Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak seburuk itu. Hari ini sebagian kaum muslimin lebih buruk dari Abu Jahal, Abu Lahab keyakinannya. Ada yang meyakini bahwa ada sebuah kekuatan yang bersaing dengan Allah. Apa? Menurunkan hujan, menghentikan hujan, memberikan rezeki, menyetop rezeki. Dulu saya jualan laris sekali, sekarang jauh merosot. Ini ada yang bikin saya, ada yang bikin dagangan saya tidak laris. Yang dimaksud bukan Allah, yang dimaksud bukan Allah, ada kekuatan lain selain Allah, kekuatan jahat. Mereka bilang, ya, lihat, ada seorang muslim seperti itu. Lalu cara penyelesaian bagaimana? Salat malam minta kepada Allah? Enggak, orang bukan Allah kok yang menyempitkan rezekinya, yang menyetop, yang membuat dagangannya tidak laris lagi. Bukan Allah, setan, sihir, apalah. Maka caranya bukan minta kepada Allah, itu cari kembang 7 rupa, cari air dari 7 sumur misalnya, lalu diaduk-aduk gitu, lalu dikucurin ke tempat dia berdagang sambil baca-baca mantra, atau bahkan baca bismillah, baca ini. Kan bid'ah itu, bukan dari Allah dan Rasulnya. Walaupun yang dibaca salawat, yang dibaca ayat kursi, yang dibaca al-fatihah, kan ini bid'ah. Ingat, sebuah bid'ah bukan syariat Islam, walaupun al-fatihah, walaupun ayat kursi. Kalau pengen dagangan laris, baca ayat kursi 17 kali sebelum buka toko. Syariat Islam bukan? Bukan, walaupun judulnya ayat kursi. Gitu. Antum masih ingat tentang tempat, bilangan, satu lagi waktu. Hati-hati ini tentang tempat, waktu, bilangan. Jangan pernah menentukan 3 hal ini kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Kalau tidak ada contoh dari Nabi SAW, jangan pernah menentukan 3 hal ini, ya, waktu, bilangan, dan tempat. Nah, begitu pula dengan hari akhir, begitu pula dengan hari akhir. Seandainya ada yang percaya bahwa hari kiamat itu ada, kiamat itu akan terjadi, akhirat itu ada, tapi Dajjal nggak ada, matahari terbit dari barat, kata siapa? Nggak mungkin itu. Apakah dia termasuk beriman pada hari akhir? Tidak. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini seluruh sabda Nabi, qala Allah wa qala Rasul, yang berbicara tentang hari akhir. Ada satu saja ditolak, dia termasuk tidak beriman kepada hari akhir. Ya, ditolak ya, bukan tidak tahu lain lagi. Ya, misalnya ada saudara kita, kita sampaikan ya, bahwa nanti sebelum kiamat tiba, detik-detik hari menjelang datangnya hari kiamat itu, sudah tidak ada lagi manusia yang mengucapkan lafaz Allah misalnya. Iya emang? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dengan menolak beda. Nggak tahu dengan menolak beda. Barangkali ada saudara-saudara kita yang belum tahu kalau nanti matahari akan terbit dari barat, kalau nanti ada dabbatul ard muncul dari dalam bumi dan dia bisa berbicara, kalau nanti ada Ya'juj Ma'juj yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangankan manusia biasa, Nabi Isa saja tidak sanggup menghadapi. Sementara Dajjal yang begitu dahsyat kekuatannya
mati di tangan Nabi Isa. Adapun Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa saja tidak sanggup menghadapi. Beliau menyembunyikan diri bersama kaum muslimin di puncak sebuah gunung. Tidak disebut gunung apa. Ya. Berbeda dengan tempat di mana Nabi Isa membunuh Dajjal. Disebut oleh Nabi, tempat itu bernama Babul Lud. Babul Lud, ya. Termasuk tempat di mana Nabi Isa turun pertama kali di muka bumi, di Manaratul Bayda, di menara putih, di masjid, di sebuah masjid di Damaskus. Ya, adapun gunung ini tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usahlah kita menduga-duga. Ya. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang ketika baca ayat, baca hadis nggak ada keterangan, lalu menduga-duga. Ya, dilihat dari sabda Nabi, dilihat dari hadis-hadis lain, sepertinya ini Gunung Semeru ini kayaknya nih, nggak boleh. Ya. Tahu dari mana Gunung Semeru? Ya. Dilihat dari apa perbincangan antara Nabi Sulaiman dengan Hudhud, ya, negeri Sabah itu dekat Magelang, ya, Borobudur, kan ada itu, ada yang nulis buku gitu ya. Negeri Sabah itu singgasana di Candi Borobudur itu di Magelang. Ini namanya rojmam bil ghaib, mengira-ngira hal gaib. Kalau nggak tahu, udah bilang nggak tahu, wallahu a'lam. Kita tidak boleh mengira-ira, menduga-duga. Ini agama. Urusan dunia saja kan tercela kalau kita menduga-duga, apalagi ini urusan akhirat. Urusan agama, urusan halal haram, urusan pahala dosa, urusan surga neraka. Tidak boleh kita menduga-duga. Wajib kita katakan berdasarkan dalil. Kalau ada dalil qala Allah wa qala Rasul pasti benar, tidak ada salah. Ya. Sampai ada pertanyaan, apa yang mereka makan di puncak sebuah gunung itu ya Rasul? Kan biasanya di puncak gunung kan tidak ada buah-buahan. Buah-buahan itu adanya kan di bawah, ya. Di atas itu kan jarang, hampir tidak ada pohon buah. Adanya kan pohon-pohon kayu, ya, cemara, pinus dan seterusnya, kasia, basia. Adapun mangga, duren, rambutan dan seterusnya kan biasanya di bawah, ya, tidak di puncak gunung. Dengan apa Nabi Isa bersama dengan kaum muslimin bertahan hidup? Nabi menjawab dengan apa? Nah, dengan ada sini, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil. Ya. Apa yang terjadi pada hamba-hamba Allah termulia yang bisa bertahan hidup dengan tasbih, tahmid, Allah berikan kepada Nabi Isa dan kaum muslimin hari itu. Ya. Siapa hamba-hamba, contoh hamba-hamba Allah termulia yang bisa bertahan hidup dengan tasbih, tahmid, tahlil, taat kepada Allah tanpa makan, tanpa minum? Siapa? Para malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Tidak ada keinginan bagi para malaikat kecuali taat kepada Allah. Tidak ada keinginan bagi para malaikat untuk makan, minum, nikah dan seterusnya. Tidak ada keinginan. Satu-satunya keinginan para malaikat adalah taat, taat, taat. Apapun yang Allah perintahkan. Walaupun perintah itu kejam, sadis, tapi itu perintah Allah, mereka taati. Tidak ada taat kepada Allah kok buruk.
Karena Allah maha baik, walaupun bentuknya mukulin orang, nyiksa orang, seperti Munkar Nakir, melakukan perbuatan yang sadis, kejam, bengis, menurut logika kita, menurut akal kita. Karena memukuli manusia di dalam kuburnya ketika awal masuk ke liang lahat. Barangkali logika kita, kalau enggak kejam, nantilah setahun 2 tahun istirahat dulu di kuburan, baru ditanya, disiksa. Ini enggak. Begitu kita meninggalkan 7 langkah dari kuburan, datanglah Munkar Nakir, disiksa habis-habisan itu. Mungkin menurut kita kejam, bengis, tapi karena ini perintah Allah, wajib kita katakan itu baik. Nah, para malaikat yang taatnya luar biasa ini kepada Allah, Allah berikan kekuatan tanpa makanan, tanpa minuman. Nah, ketika Nabi Isa dan kaum muslimin diberi kekuatan oleh Allah tanpa makan, tanpa minum, hanya dengan tasbih, tahmid, mustahil? Ya tidak mustahil. Contohnya sudah banyak. Contohnya sudah banyak, yaitu para malaikat. Ya. Bahkan Nabi juga kan, Nabi berapa kali ketika puasa, begitu maghrib beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, nyambung sampai besok. Jadi seolah puasa 2 hari berturut-turut, tanpa sahur, tanpa buka. Apa istilahnya? Puasa wisol. Ya. Nah, ada para sahabat yang coba-coba ikut. Ada para sahabat, karena memang sifat para sahabat mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Masuk akal, nggak masuk akal, sesuai logika atau tidak, diikuti. Dan begitulah semangat sahabat. Mereka belum tahu kalau puasa wisol itu khususiyah Nabi, kekhususan Nabi. Adapun yang bukan Nabi tidak akan sanggup. Kalian tidak akan sanggup. Kalau aku sanggup, kenapa? At'amani Rabbi wasaqani. Ya. Malam hari aku diberi makan, aku diberi minum. Oleh siapa? Oleh Allah. Ramai pembahasan para ulama tentang kalimat ini. Aku diberi makan, aku diberi minum oleh Allah. Apa makanan, apa minuman, apa? Apakah itu makanan padat, minuman cair, apa susu, apa madu, apa kurma dan seterusnya? Ibnu Qayyim membahas tidak semuanya. Tidak ada makanan padat, tidak ada minuman cair. Yang ada apa? Makanan roh, minuman roh. Karena beliau taat setaat-taatnya kepada Allah, Allah berikan kekuatan lewat roh beliau, seolah itu makanan roh, minuman roh. Karena taat setaat-taatnya. Kita lihat contoh sederhana, ya. Si A dan si B umurnya sama, badannya sama, kesehatannya sama-sama prima. Si A betul-betul niat mau berpuasa, taat kepada Allah setaat-taatnya, ya, sama-sama sahur misalnya. Si B nggak ada niat, kecuali nggak enak saja, ya. Emang jarang puasa dia, atau taruhlah pura-pura Islam lah ya. Maka jam 11, jam 12 si A ini masih kuat. Si A ini masih kuat karena niatnya luar biasa, ingin taat kepada Allah. Si B boro-boro ya, jam 10 udah mulai kunang-kunang, ya, setengah 11 sudah sempoyongan, ya kan, udah mikir cari tempat sepi untuk makan, untuk minum, kan nggak ada kekuatan sama sekali, nggak niat istilahnya. Itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Iya kan? Barangkali ya, antum merasakan bagaimana ketika antum jam, nggak usah jam 11 lah, jam 9, setengah 10 belum makan apa-apa dan nggak puasa, ya tadi yang kunang-kunang lah, yang sempoyongan lah, yang ngomong salah mulu misalnya, karena nggak puasa, nggak ada niat untuk puasa, nggak ada niat, maka nggak ada kekuatan itu, nggak ada taat kepada Allah. Allah nggak kasih kekuatan. Beda dengan antum memang niat puasa, apalagi puasa wajib seperti Ramadan ini ya, walaupun kesiangan nggak sahur, tetap nggak ada niat sedikit pun untuk tidak puasa. Insya Allah kuat sampai maghrib, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kekuatan ya. Padahal kalau nggak puasa luar biasa, yang bubur ayam, yang ketoprak, yang mie ayam, ya es cendol udah dilalap semua jam-jam segitu, ya kan? Ini nggak kemasukan apa-apa. Karena apa? Karena niat, karena taat. Maka taat kepada Allah mendatangkan kekuatan. Taat kepada Allah, dan taat itu adalah sabar ya. Taat kepada Allah dan taat itu adalah sabar, memberikan kekuatan yang luar biasa. Maka jika ada di antara kalian 20 saja orang yang sabar dalam jihad, bisa mengalahkan orang kafir berapa? 200. Wa in minkum isruna sabiru yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 saja orang yang sabar, pasukan yang sabar, taat kepada Allah, tidak bermaksiat, maka akan bisa mengalahkan pasukan musuh 200. Jaminan dari Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Karena orang taat akan diberi kekuatan ya. Dan itu terjadi, dan itu sudah terjadi. Kekuatan demi kekuatan Allah berikan kepada orang-orang yang taat ya. Antum dengar barangkali pasukan-pasukan kafir, pasukan-pasukan Amerika misalnya, waktu ke negeri-negeri muslim, tentara Soviet waktu itu ke Afgan, luar biasa. Allah berikan rasa takut, rasa stres. Sementara kaum muslimin enak aja ya, mati surga ya, mati surga, menang alhamdulillah, mati surga, lebih alhamdulillah lagi. Kemudian termasuk hari akhir, kita lanjutkan sedikit tentang Nabi Isa tadi ya. Nabi Isa tidak menghadapi Ya'juj Ma'juj. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa jangan sekali-kali takalluf. Jangan sekali-sekali takalluf. Lihat Nabi Isa tidak takalluf. Nggak mampu ya sudah. Orang nggak sanggup. Ya. Kalau Nabi Isa takalluf dan itu berdosa, barangkali Nabi Isa akan mengajak seluruh kaum muslimin, walau bagaimanapun juga kita lawan saja, mati syahid ini ya, sudah, kita nggak usah bersembunyi di puncak gunung, udah kita hadapi Ya'juj Ma'juj, kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, berarti itu takalluf ya kan? Lihat Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah liyudhirahu 'ala ad-dini kulli, bahwa engkau Islam ini pasti menang, tapi tetap menyingkir dari Mekah, tetap pergi dulu ke Madinah, terusir kan, tetap beliau pakai baju besi, beliau tidak takalluf ya, belum saatnya kita melawan gitu. 13 tahun bayangkan,
13 tahun menjadi bulan-bulanan Abu Jahal, Abu Lahab. Dicaci, dimaki, dicemooh, disakiti, disiksa itu para budak muslim yang tidak mau keluar dari Islam. Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, keluarga budak ini habis-habisan disiksa oleh tuan-tuannya. Nabi nolong? Nggak bisa. Nabi nggak bisa nolong. Ketika beliau melewati keluarga Yasir yang disiksa habis-habisan, beliau cuma menghibur, sabru ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kesabaran kalian wahai keluarga Yasir, keluarga budak yang disiksa karena semuanya masuk Islam, kesabaran kalian akan diganti, akan dibalas oleh Allah dengan surga. Fa inna mau'idakumul jannah. Hanya itu yang beliau sampaikan. Beliau tidak sanggup menolong. Beliau tidak takalluf, memang belum waktunya. Ya. Termasuk Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib tahu sebentar lagi Makkah, Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha, yang datang membawa pasukan tidak main-main, pasukan gajah, bukan kuda lagi, bukan unta, gajah, yang tentu tahu pasukan kekuatan yang luar biasa, gajah. Abu Talib membawa ternak-ternak beliau, dibawalah ternak-ternak beliau, menyingkir dengan mengatakan, ini ternak milik saya selamatkan. Ka'bah bukan milik saya, Ka'bah milik Allah, terserah Allah mau lindungi Ka'bah dengan cara apa. Lihat, tidak takalluf. Kita lawan sampai titik darah penghabisan. Nah, gaya-gayaan itu. Kalau memang tidak seimbang, tidak mampu, sudah. Kecuali dalam medan perang, walaupun jumlah mungkin berbeda, 3:5 misalnya, 3:6 masihlah bisa. Ini kan nggak bisa dibandingkan. Rasul dan para sahabat paling puluhan orang melawan Abu Jahal, Abu Lahab yang ribuan orang, kekuatan yang luar biasa, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Dan tentu karena belum ada perintah dari Allah untuk melawan, untuk berjihad. Kalau melawan tentu takalluf. Ya. Disinilah pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah membebani diri kita dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Kalau memang tidak sanggup korban, ya nggak usah korban. Kalau memang tidak sanggup bayar zakat, nggak usah zakat. Ini takalluf. Udah tahu gajinya jauh dari nisab, cuma 6 juta, 7 juta. Dia maksakan diri bayar zakat 2,5% setiap bulan. Nih, gak ada zakat seperti itu, zakat amalia, zakat profesi. Gak ada contoh dari Nabi SAW. Gak ada zakat amalia sebelum fatwa dari Yusuf Qaradawi. Masuk kebenaran pertama kali muncul dari Yusuf Qaradawi. Ulama-ulama lain sebelum beliau nggak ada zakat kok tiap bulan. Dari zaman Nabi sampai sebelum muncul beliau, itu namanya zakat tiap tahun 2,5%. Itu pun yang dizakati pemasukan apa sisa bukan pemasukan. Pemasukan 5 miliar berarti 2,5% dari 5 miliar, enggak. 5 miliar ini buat makan sehari-hari, buat gaji pembantu, buat ini, buat sisanya berapa dalam setahun itu. Sisanya 1 miliar, 2,5% dari 1 miliar itu. Jadi bukan pendapatan. Yang dizakati itu bukan pendapatan, beda dengan pajak. Nah, zakat bukan pajak, pajak bukan zakat. Jadi nah, banyak hari ini saudara-saudara kita yang takalluf.
Apakah berujung kebaikan apa keburukan? Keburukan. Keburukan yang kita saksikan hari ini itu berangkat dari takalluf. Sanggupkah kita merubah seorang pemimpin? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Pemimpin kan punya tentara, pemimpin punya aparat, pemimpin punya kehormatan. Kita dibohongi oleh faham demokrasi. Rakyat itu bisa bergerak. Rakyat itu punya kekuatan. Apa istilahnya? People power katanya. Jadi rakyat itu bisa digerakkan kekuatan. Di mana-mana. Di mana-mana. Ketika memaksakan diri, rakyat kan nggak punya senjata. Rakyat nggak punya kekuatan, cuman jumlah doang. Ketika rakyat itu melawan penguasa, walaupun mereka sepakat dan seterusnya, termasuk di negeri kita ini, mereka menyangka bahwa demo 98 lalu Pak Harto lengser diganti dengan pemimpin berikutnya, muncul kebaikan. Ternyata muncul keburukan, bukan muncul kebaikan. Nggak lama beliau lengser, berapa miliar, berapa triliun dana yang dikeluarkan untuk sebuah provinsi Timur Timur hilang begitu saja setelah beliau lengser. Aliran sesat di mana-mana, begitu beraninya, gambar porno di mana-mana, majalah Playboy yang hampir mustahil terbit di Indonesia, komunis PKI mulai berani, muncul keburukan demi keburukan. Karena apa? Berangkat dari takalluf. Lihat contoh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tidak takalluf. Beliau memohon kepada Allah, berdoa, dan dikabulkan doa beliau. Allah kirimkan ad-dud, semacam ulat, dan ulat itu menempel di tengkuk atau punggung masing-masing pribadi individu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'jujnya jumlahnya jutaan, mungkin miliaran, ya kan? Besar-besar sekali, yang kecil-kecil sekali. Jadi lengkap gitu. Jadi kalau tempat-tempat tersembunyi kecil, yang kecil ini masuk. Dan bangsa ini bangsa perusak. Hobinya merusak. Kalau melewati sesuatu ada yang rapi, pengen merusak, kan ada yang memang jiwa-jiwa begitu. Ya atau anak-anak kan nggak punya akal, hobinya merusak, ya kan. Ada yang rapi begitu, dibalik-baliki. Ini karena memang akalnya bodoh sekali. Tenaganya luar biasa, ya. Dan mereka ini bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau nggak bodoh barangkali sekarang udah keluar. Ya kan? Bayangkan dari mulai Nabi Zulkarnain, mulai Zulkarnain sampai kepada Rasulullah SAW ini, sambil beliau melingkarkan jempol dengan jari telunjuk beliau, lubangnya kan mereka mau keluar baru dapat segitu. Ini kan bodoh sekali. Kalau mereka cerdas, barangkali ada cara numpuk-numpuk bareng ke atas gimana. Mereka kan luar biasa jumlahnya, perkembangannya luar biasa. Hanya Allah yang tahu kedahsyatan mereka ini. Luar biasa, saking menggambarkan saking banyaknya mereka ketika mereka melewati sebuah danau besar. Mereka minum air, minum jalan. Mereka enggak tinggal di satu tempat. Jualan rusak ini, jualan rusak ini.
Ya, dasar bangsa perusak ya, seperti hewan-hewan yang nggak berakal itu, hewan-hewan buas, gajah, ngamuk misalnya, apa akal mereka sangat rendah sekali. Nah, diminum jalan, minum jalan, minum jalan. Bagian terakhir masih banyak, itu air sudah habis. Dan jumlah mereka, ya minum sebanyak-banyaknya, minum seberapa sih? Jadi kalau saking banyaknya mereka itu, jumlahnya entah berapa miliar. Hanya semacam ulat yang menempel di punggung atau di tengkuk masing-masing Ya'juj Ma'juj, mati semua. Kalau hampir bersamaan mereka mati. Ketika mereka mati, tidak ada sejengkal bumi yang kosong dari bangkainya Ya'juj Ma'juj. Jadi memenuhi. Ya tentu tidak bisa dihuni. Ya. Lalu Nabi Isa berdoa lagi, lalu Allah kirimkan burung-burung. Saran juga, masing-masing burung ini membawa bangkai dan dibuang ke tempat yang hanya Allah saja yang tahu tempatnya. Maka lalu Allah turunkan hujan seolah mencuci bumi, ya, dan selesai fitnah Ya'juj Ma'juj. Jadilah keberkahan yang luar biasa. Bumi setelah sebelumnya terisi dengan keburukan, diganti gadis kecil bermain-main dengan singa biasa, bukan singa terlatih, singa khusus, ya semua singa, hewan buas, tidak ada hewan berbisa, tidak ada perselisihan, ya. Kucing dengan tikus boro-boro, sulit kita melihat pemandangan kucing bermain-main dengan tikus, yang ada berantem, ketemu berantem. Maka kalau anak nah itu saking berkahnya, dan hampir-hampir keberkahan hari itu seperti siapa? Adam, awal manusia, yaitu Nabi Adam. Bumi ini penuh dengan keberkahan, ya. Keberkahan bumi ini luar biasa. Nah, di zaman Nabi Isa hampir mirip. Maka setangkai anggur orang, saking berkahnya, ya. Terlihat kebenaran firman Allah, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, bahwa Allah akan menangkan Islam. Lihat ayat itu, ya. Belum terlihat apakah yang menguasai dunia ini Islam? Enggak, kan? Apalagi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, negeri-negeri Islam rata-rata Portugis, Spanyol, Jepang. Yang dijajah rata-rata negeri Muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei.
Itu salah satu kebenaran sabda Nabi SAW bahwa kelak kalian akan seperti satu makanan yang ada di Qas'ah, berisi makanan yang biasa dimakan kira-kira 8-10 orang, ya. Nah, kalian kaum muslimin akan seperti itu, ya. Kalian yang dimakan berarti bukan cuma Portugis, bukan cuma Belanda, ya, bukan cuma Jepang, banyak orang-orang kafir dan mendatangi itu oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, terjadi kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. ...350 tahun, ya kan? 350 tahun. Ada yang 200 tahun, ada yang seperti Nabi sabdakan, ya. Dan dimakan kan? Belanda selama rempah-rempah, tambang dan seterusnya, mereka yang menguasai, dikirim ke sana. Antum tahu negeri Belanda itu seberapa kecil sekali, ya. Sama Jawa Barat saja kalah, menguasai Indonesia. Kebenaran sabda Nabi SAW, bagian dari akhir zaman. Para sahabat, apakah karena jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul, mereka banyak? Jumlah kalian banyak sekali, banyak sekali, ya. Tepat nih sabda Nabi. Puluhan juta waktu itu, jumlah mungkin sudah ratusan juta jumlah kaum muslimin se-Indonesia waktu itu. Ya, tepat sekali sabda Nabi SAW. Nabi memberitahu karena kalian seperti gutha'un ka gutha'is sayl, di lautan. Antum tahu buih? Tahu bagaimana sifat dasar tidak pernah mau, tidak pernah bisa menentang arus. Barat dia ke barat, arus ke timur dia ke timur, namanya juga buih. Mana ada arus ke barat, buih. Jadi kaum muslimin hanya mengikuti arus. Arusnya kemana nih? Demokrasi. Wah. Ya. Jadi gimana orang banyak, gimana orang kafir, yang mengatakan tidak, kami anti demokrasi, kami punya syariat sendiri, syariat Islam, demokrasi. Masuk kebenaran di tangan rakyat, nggak bisa. Kebenaran di tangan Allah dan Rasulnya. Jarang.
ikut-ikutan main demokrasi. Bikin partai Islam kan berarti harus ikut model demokrasi. Tidak yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kita bisa menang, kita bisa berkuasa. Tanpa harus bikin partai Islam. Karena kalau bikin partai Islam, mau nggak mau harus ikut demokrasi. Ajaran Islam itu mengajak manusia supaya taat kepada Allah, bukan cari suara, cari biar dapat suara, biar dapat pendukung. Kadang yang halal diharamkan, yang masih ada partai Islam. Partai Islam ini terkenal anti tahlilan, semua orang tahu. Bikin partai, ya. Nah, karena tahlilan nggak ada contoh dari Nabi, ya mayoritas kaum muslimin Indonesia kan tahlilan, ya. Apalagi waktu belum tahu ya, Mampang itu kan basisnya P3, basisnya Nahdiyin, ya kan. Ya, partai kami menang, tahlilan jalan terus. Nah, lihat. Karena mereka ingin suara. Kalau partai kami menang, tahlilan kami stop, ya nggak ada yang mau. Biar didukung tulisan batil tega mereka tulis. Ya, partai kami menang, tahlilan jalan terus. Banyak yang berharap dengan partai-partai Islam. Apa yang didapat oleh Islam dan kaum muslimin dari partai-partai? Muncul partai-partai Islam itu, apa yang didapat oleh Islam dan kaum muslimin dari partai Islam? Nggak ada. Keluar masuk masjid, ya, dakwah sono diusir lagi, dakwah sono dilarang pindah. Mulai orang berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, judi, asuransi, pesan luar biasa, terutama di perkotaan, di Jakarta, di kantor-kantor. Di kantor-kantor, ini hasil karya siapa? Partai Islam? Enggak, sama sekali. Dan nggak ada masjid, daerah Simatupang sana ada gedung besar, gedung. Saya pikir pasti ada masjid besar, mungkin satu lantai gitu, numpang sholat doang. Seperti gedung perdagangan, gedung PU, PLN, masing-masing kan punya. Ya, musola kecil di pojok di luar gedung, ya. Imamnya aja dorong-dorongan, ya.
se-Indonesia. Saya pikir satu lantai gitu masjidnya, dan salat berjamaah. Ini nggak penuh, sudah di pojokan kecil nggak penuh. Bahwa dakwah itu dengan mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, mendukung dirinya, itu bukan dakwah. Silahkan segala, Bapak mau nyoblos apa aja, partai apa saja ya, yang penting istri Bapak, anak-anak perempuan Bapak semuanya pakai jilbab ya. Ada partai dakwahnya begitu. Yang penting jangan kerja di bank ribawi ya. Yang penting jangan meludah, jangan. Saya kira nggak ada ya. Yang ada malah kebalik barangkali ya. Oh nggak apa-apa tahlilan mulu ya dulu ya, ada kan begitu kan, namanya juga kampanye partai ya. Ya nggak apa-apa, bertahan aja dulu, yang penting coblos saja dulu partai kami, begitu kan. Ya, betul-betul tanpa kepentingan, betul-betul ad-da'wah ila Allah, mengajak manusia, tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada madhabnya, tidak mengajak kepada hakiki ya. Karena hari ini kan sudah mulai muncul mengajak kepada diri dakwah yang sebenarnya mengajak kepada Allah dan Rasul. Imam Syafi'i kan terus terang, kullu ma qultu wa sahhal hadis fakhudhu. Ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan ucapan. Ini contoh seorang ulama, betul-betul tidak mengajak kepada dirinya, tapi iya, wafat, Nabi Isa wafat dan sempat menikah. Menghancurkan anggapan orang-orang Nasara bahwa maka para pendeta, para pastor, para biarawati menikah, menganggap bahwa tidak menikah adalah sebuah kesucian. Dikasih yang biarawati ya, dikasih cincin kawin, seolah ajaran karangan mereka ini. Adapun Nabi Isa
Gimana mau menikah? Beliau dan ibunya sibuk lari. Jaran pasukan Romawi yang sudah difitnah oleh dan jelas ini fitnah. Mana ada Nabi pertama kali Yahudi mengeluarkan siapa sih Nabi Isa? Ya. Tapi itulah Yahudi ikzib tasaddaq, bohong bohong sekali, dua kali orang nggak percaya, diulang lagi. Tawarkan di muka bumi, laku apa tidak? Tidak. Umur demokrasi itu Plato kan sebelum Nabi lahir. Pembikin prinsip demokrasi kan Plato. Ini bohong. Masuk kekuasaan tangan rakyat saja nyenengin rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat itu bohong, sebohong-bohongnya. Mana ada rakyat bikin peraturan? Rakyat katanya dibohongi. Ya biar ini diulang lagi, diulas lagi dari TK. Demokrasi itu sebuah kebenaran, seolah demokrasi itu menyaingi agama. Padahal siapa manusia yang pertama kali tidak demokratis? Siapa? Antum tahu siapa? Abu Bakar. Berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Ali nggak ada, Abu Hurairah nggak ada, Anas bin Malik nggak ada, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang Ansor. Saya kira mungkin nggak sampai 10 orang. Yang diawali sedikit perselisihan. Wah, bahaya nih. Abu Bakar dua hari atau 3 hari setelah mengangkat tangan Umar dengan mengatakan, inilah satu-satunya khalifah kita. Ingat
mengingatkan orang-orang Ansor, nggak boleh jadi khalifah kecuali harus ya, nggak boleh, bukan nggak boleh, belum pernah ada ya. Khalifah bukan Quraisy, nggak ada. Sabda Nabi ini bukan sekedar perintah. Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, ya, terus sampai Umar bin Abdul tangan Umar langsung diangkat oleh Abu Bakar. Biar nggak bertele-tele. Ya, jujur, amanah, patonah, mementingkan orang lain. Ini khalifah kita. Umar langsung buru-buru menarik tangannya ke bawah. Inilah khalifah kita, disebutkan keutamaan Abu Bakar begini, begini, begini. Mungkin sekitar 10 orang. Yang lainnya nggak tahu menang. Tinggal diumumkan di masjid. Oh, coblosan dulu dong, pemilihan dulu, semua kasih. Enggak. Mereka sangat menghargai keutamaan seseorang. Tidak seperti demokrasi. Teman hebat, nyoblos, suaranya satu. SD nggak lulus. Yang berilmu, ilmu nggak dihargai oleh demokrasi. Ya, soleh, amal. Preman, tukang mabuk, nyoblos, suaranya satu, sama. Seperti itu kita mau ikut-ikutan sistem yang menjijikkan seperti itu. La, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Kalau kita nggak nyoblos, nanti yang jadi pemimpin yang buruk. Ini nggak sombong. Kita nyoblos, orang-orang baik nyoblos, ternyata pilihan kita salah. Ini fitnah akhir zaman. Nabi Isa wafat dan sempat menikah, punya anak. Jangan kita korek-korek. 7 orang Ashabul Kahfi yang namanya disebut, akan disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak disebutkan, kelupaan, mustahil. Allah nggak mungkin kelupaan kalau memang lahirnya Nabi itu penting untuk diperingati, diingat-ingat. Nabi
sekian tahun sebelum hijrah misalnya. Penting. Yang penting apa? Harinya, hari di mana beliau lahir. Hari Senin, karena aku lahir hari Senin. Penting berarti. Adapun tanggal berapa, bulan apa, enggak penting. Makanya tidak disebut. Maka kita korek-korek, kita bahas-bahas, kita pancing-pancing. Dulu 7 orang yang tidur di dalam gua itu namanya siapa-siapa ada di kan bisa benar bisa salah. Yang pasti benar bisa salah. Maka 7 orang ya, tidak boleh kita ambil sebagai ilmu. Dikuburnya sesuai dengan syariat Islam, dimandikan, dikafan, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tahlilan Nabi Isa, tahlilan untuk Isa, dan Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Suasana di mana Nabi Isa dan Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Nggak ada tahlilan, nggak ada muludan, nggak ada rajaban, nggak ada salawat nariyah, nggak ada salawat. Benarlah ucapan Syahalbani dengan mengatakan dengan apa? Dengan dakwah. Lalu membesar kaum muslimin hijrah. Nah, ketika mayoritas kaum muslimin sunnah, Imam Mahdi, Allah akan turunkan Nabi Isa. Jika Imam Mahdi turun muncul hari ini, yang terjadi adalah perang antara bukan orang bodoh. Imam Mahdi bukan ahlul bid'ah, Imam Mahdi ahlus sunnah. Melihat orang yang melakukan bid'ah disuruh meninggalkan, mau apa tidak? Salah bertemu dengan Imam Mahdi, insya Allah taubat. Ini tidak.
tiba-tiba datang Imam Mahdi, mengaku Imam Mahdi. Tinggalkan itu semua, bukan ajaran Nabi. Itu Imam Mahdi Wahabi pasti. Imam Mahdi akan memerangi ahlul bidah. Berarti karena ajaran Imam Mahdi, cara sholatnya persis seperti salah, ya, nggak pakai Sayyidina ketika tahiyat. Keturunan dari Hasan dan belajar ilmu tentunya. Beliau bukan Nabi, berarti beliau punya guru. Jadi turun dari atas, diturunkan dari langit. Kalau beliau sudah ada dari bawah. Kemudian belajar cerdas, hafal Al-Quran, ribuan hadis dan seterusnya, dibimbing. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti ayahku. Ya, ada pertanyaan?